Halo, perkenalkan nama saya Kisi Deborah Muring, NIM 18704016 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sanitasi lingkungan. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus turut menjaga kondisi lingkungan dengan baik. Menjaga lingkungan sekitar merupakan sebuah kegiatan yang perlu dilakukan secara rutin untuk menghasilkan sebuah lingkungan tempat tinggal dengan sanitasi yang baik. Perlu diperhatikan bahwa apabila sanitasi dari lingkungan tempat tinggal kita tidak terjaga dengan baik, maka bisa mengakibatkan banyak sekali masalah, terutama masalah kesehatan di kemudian hari. Supaya kita lebih paham tentang masalah sanitasi dan beberapa manfaatnya bagi lingkungan, maka saya akan membahas mengenai apa itu sanitasi, jenis-jenis sanitasi dan manfaatnya, dampak sanitasi yang buruk di lingkungan rumah, ruang lingkup sanitasi lingkungan, contoh nyata penerapan sanitasi lingkungan termasuk di rumah, dan lain-lain. Saat ini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu sanitasi. Secara umum, makna dari sanitasi adalah suatu bentuk usaha manusia untuk menjamin agar kondisi lingkungan lebih sehat. Hal tersebut berlaku untuk lingkungan tanah, fisik, air, dan juga udara. Kondisi tersebut meliputi persediaan air minum bersih dan tempat pembuangan limbah. Dengan adanya sanitasi yang baik, dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit karena bisa mengontrol faktor lingkungan fisik yang berkaitan dengan penularan rantai penyakit. Menurut para ahli, sanitasi itu sendiri memiliki banyak arti. Maka dari itu, saya akan menjelaskan beberapa pengertian sanitasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edward Scott Hopkins, menyebutkan bila hal tersebut merupakan tindakan untuk mengawasi faktor lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Yang kedua, menurut Azrul Anzwar MPH, menyebutkan bila hal tersebut merupakan proses pengawasan faktor lingkungan yang bisa mengganggu kesehatan manusia. Yang ketiga, menurut Richard C. Hyde, menyebutkan bila sanitasi adalah usaha pencegahan terhadap berbagai macam masalah kesehatan dengan melakukan tindakan tertentu. Yang keempat, menurut WHO, WHO mengatakan bila ini adalah bentuk pengendalian faktor lingkungan fisik manusia yang bisa berakibat buruk terhadap kehidupan fisik dan mental manusia. Yang kelima, menurut KBBI. KBBI mengartikan sanitasi sebagai cara untuk menciptakan sekaligus membina kondisi yang lebih baik di dalam masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Menjaga kondisi sanitasi lingkungan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja, membiasakan melakukan kebiasaan hidup sehat dan bersih. Tujuannya adalah agar bisa terhindar dari kontaminasi bahan kotor dan berbahaya, sehingga kesehatan manusia lebih terjamin. Jenis-jenis sanitasi. Berdasarkan jenis lingkungannya, sanitasi itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sanitasi air. Air merupakan sebuah aspek paling penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itulah, menjaga kondisi sanitasi air bisa memiliki dampak yang sangat panjang bagi kehidupan. Yang kedua, sanitasi makanan. Hal ini bisa dilihat dan diketahui berdasarkan dari cara bakteri tumbuh pada makanan hingga kandungan bahan kimia yang terdapat di dalam makanan, apakah berbahaya bagi kesehatan atau tidak. Sanitasi pengelolaan sampah. Jenis ini merupakan jenis terakhir yang di dalamnya meliputi sistem dan tata pengelolaan sampah dan limbah yang ada. Manfaat sanitasi. Sanitasi tidak boleh dianggap remeh karena hal tersebut adalah salah satu aspek penting yang harus dijaga dengan benar. Beberapa manfaat sanitasi yang harus kita lakukan dengan menjaga sanitasi lingkungan dengan benar. Pertama, bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman. Lingkungan tempat tinggal yang sehat bisa membuat penyebaran penyakit menular dapat dicegah sejak dini. Penularan penyakit berbahaya juga bisa dapat ditekankan
secara maksimal dan menghindari wabah yang menyerang. Kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya malnutrisi yang menyerang dan membahayakan bagi lingkungan. Ketiga, mengembalikan kondisi dari air di dalam tanah supaya menjadi lebih layak untuk digunakan. Dampak sanitasi yang buruk bagi lingkungan rumah. Mengabaikan kondisi lingkungan tempat tinggal akan memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi siapa saja yang tinggal di dalamnya. Dampak tersebut bisa terjadi dalam waktu yang singkat, atau bisa saja datang dalam waktu yang lama dan membahayakan satu lingkungan tempat tinggal. Beberapa dampak sanitasi yang buruk di lingkungan rumah tempat tinggal. Pertama, penyakit yang saat ini bisa ditularkan dari media air yang sudah terkontaminasi bakteri. Kolera pernah menjadi epidemi di beberapa negara berkembang di kawasan Asia dan Afrika dengan sistem sanitasi yang buruk. Penderita kolera dapat merasakan diare parah yang akan sangat berbahaya sekali karena penderita bisa mengalami kekurangan cairan tubuh dengan sangat cepat. Penyakit ini adalah salah satu dampak dari lingkungan yang kotor, di mana penyakit ini disebabkan oleh parasit mematikan yang telah menginfeksi seseorang. Penyakit ini berasal dari salah satu jenis cacing pipi yang bisa menembus ke dalam kulit manusia dan kemudian ditularkan lewat feses manusia yang sudah terkontaminasi. Lingkup sanitasi yang selanjutnya adalah bagian pengawasan dan pengendalian serangga dan berbagai jenis binatang pengerat. Dalam jumlah yang banyak, binatang pengerat seperti tikus bisa membuat berbagai wabah yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itulah, lingkup sanitasi di bidang ini memiliki peran dalam mengendalikan populasi dan menghentikan serangan serangga dan binatang pengerat lainnya. Sanitasi lingkungan lebih menekankan pada pengawasan dan pengendalian atau kontrol pada faktor lingkungan manusia seperti pertama, penyediaan air menjamin air yang digunakan oleh manusia bersih dan sehat. Kedua, pembuangan kotoran manusia, air buangan dan sampah. Ketiga, individu dan masyarakat terbiasa hidup sehat dan bersih. Keempat, makanan, menjamin makanan tersebut aman, bersih dan sehat. Kelima, antropoda, binatang pengerat dan lain-lain. Keenam, kondisi udara bebas dari bahan-bahan yang berbahaya dari kehidupan manusia. Yang terakhir, pabrik-pabrik, kantor-kantor dan sebagainya bebas dari bahaya. Definisi lingkungan sangatlah luas. Namun, kesehatan lingkungan hanya komponen lingkungan yang memiliki potensi bahaya penyakit. Apabila seseorang berdiri di suatu tempat, maka berbagai benda hidup maupun benda mati di sekelilingnya disebut sebagai lingkungan manusia. Namun, belum tentu memiliki potensi penyakit. Sanitasi lingkungan, pemukiman meliputi pengelolaan sampah, air bersih, sarana pembuangan air limbah, dan jamban. Contoh nyata penerapan sanitasi lingkungan termasuk di rumah. Menjaga supaya terwujudnya sanitasi yang baik bagi lingkungan, sekitar, dan rumah adalah salah satu tanggung jawab penting yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. Pertama, membuat dan menjaga kebersihan saluran air. Saluran air yang baik adalah saluran yang memiliki air yang mengalir dengan benar. Saluran air yang tidak mengalir biasanya terjadi karena adanya sampah yang menumpuk dan mengakibatkan sumbatan di dalam saluran air tersebut. Air yang tidak berjalan dan menggenang dan akan mengakibatkan jentik nyamuk bisa tumbuh dan menjadi tempat bagi binatang pengerat untuk tumbuh. Secara rutin bersama warga lingkungan sekitar rumah, kita bisa melakukan pembersihan saluran air di lingkungan rumah tinggal. Memisahkan sampah dan limbah rumah tangga. Dan ketiga, secara rutin melakukan fogging atau penyemprotan nyamuk demam berdarah. Melakukan penyemprotan nyamuk demam berdarah atau fogging merupakan salah satu wujud dalam melaksanakan lingkup sanitasi, yakni pengawasan dan pengendalian serangga. Lingkup tempat tinggal yang secara rutin melakukan penyemprotan atau fogging akan membuat populasi nyamuk pembawa demam berdarah menjadi berkurang dan tidak membahayakan lingkungan tempat tinggal.
Itulah penjelasan saya tentang sanitasi lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.